Kita berdoa. Kami kembali mengucap syukur Tuhan, di mana pada saat ini Engkau masih mengizinkan kami melalui nafas kehidupan yang masih Kau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Apa yang baik sebentar lagi bermanfaat untuk umat di tempat ini. Kiranya berkali khususnya hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, curahkanlah Kudus-Mu kepada hamba agar hamba dapat berkata-kata sesuai dengan firman-Mu. Begitu juga dengan firman-Mu Tuhan, bercurahkan juga Roh Kudus-Mu agar mereka dapat memahami firman yang akan hamba sampaikan. Berkatilah ibadah kami Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada-Mu. Amin. Shalom buat kita semua. Shalom mama. Shalom mama. Shalom Nina. Semangat kayak harus tadi. Shalom Nina. Shalom Bibi. Ya, terima kasih atas sapaannya. Di mana bahan kedua kita pada minggu ini tertulis pada kitab 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 24. 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 24. Dengan berikut keyakinan di hadapan Allah. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh memenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituntut olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau hati kita tidak menunjuk kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya, supaya kita percaya akan Nabi Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia kurniakan kepada kita. Sampai di sini firman Tuhan. Kita buka ayat saya. Kenal sama saya mengingat. Kenal sama saya mengingat. Kalau kau ingat kenal karena mengajar kohor. Kau aman? Enggak. Kok dia yang menjawab? Kenal sama mengingat. Terkhususnya aman kenal sama saya. Yang mungkin saya perkenalkan kembali. Perkenalkan Amamina. Nama saya Kris Natal Panjaitan, Mama di rumah Guru Kalihoran. Saya sekarang duduk di studi saya di SDT Adisa Medan, semester 6. Sebentar lagi masuk semester 7. Doakan Amamina. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saat ini dalam ibadah minggu tanggal 25 April 2021 yang kita laksanakan di gereja kita, yaitu GKPI Telaga Sari, yang dimana saya akan menyampaikan khotbah pada saat ini yang tertulis pada kitab 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 24. Sebelumnya saya meminta maaf untuk kita semua. Kenapa? Karena saya menyampaikannya dengan bahasa Indonesia.
Kadang-kadang ini tidak bagus. Alangkah baiknya saya menyampaikan dengan bahasa Indonesia. Jadi saya izinkan mengingat saya menyampaikan firman ini dengan berbahasa Indonesia. Jadi pada saat ini kita masuk minggu jubilate, yang artinya bersorak-soraklah bagi Allah. Di mana bagi kita umat Kristen, tema itu adalah bebas dari belenggu melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Masih ingatkah kita yang Yesus disalibkan dan bangkit? Kenapa Yesus disalibkan? Untuk menebus dosa kita. Sehingga inilah minggu jubilate, bersorak-sorak memuji Tuhan. Inilah saatnya kita memuji Tuhan. Inilah minggu jubilate. Oleh sebab itu, dengan tema kita pada minggu ini menuruti perintah Allah. Di mana dalam kehidupan kita banyak sekali kita mendengar kata perintah, dan itu harus kita lakukan. Tetapi kebanyakan kita hanya sebagai pendengar, memahami, tidak ada aksi atau perbuatan yang kita lakukan. Atau bisa saja kita sebut dengan yang pernah atau yang sering kita dengar dengan istilah NATO. Tahu yang mengingat NATO? Bukan NATO, tapi NATO. Tahu ya? Atau mudah-mudahan tahu yang sering mendengar istilah NATO. NATO atau singkatannya No Action Nothing Only. Berarti siapa ini? Bahasa Inggris ini loh. Aku yakin gagasan ini gak kalah bersaing bahasa Inggris. No action, nothing only. Gak paham ya? Kita paham-pahamkan aja. Tetapi yang saya pahami dari bahasa ini, singkatan NATO ini identik dengan terlalu banyak bicara, banyak omongnya, tetapi perbuatan tidak ada. Aksi yang dilakukan tidak ada, hanya berbicara banyak, tetapi perbuatan dilakukan di lapangan tidak ada. Inilah NATO, atau sering kita sebut dengan tong kosong nyari bunyinya. Nah, kalau ini tong kosong nyari bunyinya, sering yang dengar ini? Sering. Nah, atau istilahnya juga seperti asbun, bukan asbak, asbun. Sering yang panggil dengan asbun, asal bunyi, bukan asbak, asal bunyi. Sering kan? Jadi hanya bunyi juga, hanya omongan aja dia, tidak ada perbuatan yang dilakukan. Tetapi yang pada saat ini ditekankan dalam Yohanes ini juga mengatakan bahwa banyak orang mengaku percaya pada Tuhan Yesus, akan tetapi tidak melakukan, tidak mengikuti perintahnya. Di dalam 1 Yohanes itu dijelaskan bahwasanya mereka itu disebut pendusta dan tidak ada dalam hidup kebenaran. 1 Yohanes 2 ayat 2. Banyak kita yang tahu, banyak kita yang memahami perintah Allah, tetapi hanya sekedar tahu, tidak melakukan. Hanya sekedar tahu, tidak melakukan. Pada ayat 19 dikatakan bahwa kita berasal dari kebenaran. Kita berasal dari kebenaran. Kenapa dikatakan kebenaran? Tadi saya ceritakan, tadi saya katakan bahwasannya Yesus disalibkan untuk menebus dosa kita, dan Dia bangkit. Kita sudah benar, kita sudah hidup. Tetapi yang diminta Tuhan di sini,
Di 1 Yohanes ini dituliskan untuk meneguhkan keyakinan pembacanya bahwa Yesus adalah anak Allah. Di pasal 19 ini kita ditekankan harus kita percaya bahwa Yesus itu anak Allah. Tetapi di dalam jemaat 1 Yohanes ini mereka karena dipengaruhi oleh rasul-rasul palsu, mereka tidak percaya bahwa Yesus itu anak Allah. Tapi inilah Yohanes menekankan para pembacanya. Siapa para pembacanya? Kita. Kita hingga saat ini agar kita percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Yesus itu adalah Allah. Jadi orang-orang yang percaya maka memiliki sifat yang berani, percaya diri dengan hati yang kudus. Dengan hati yang kudus di hadapan Allah. Itulah identik dengan orang-orang yang percaya memiliki sifat. Tetapi mereka yang saya katakan tadi tidak percaya. Bahkan saat ini pun ada yang tidak memahami, bahkan tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Saya yakin ada. Tetapi ini ditekankan supaya kita orang-orang percaya mengimani bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang rela berkorban demi menebus dosa kita. Maka jalan untuk mengetahui kebenaran dan keseluruhan hati kita dalam iman Kristen, untuk menjaga kedamaian di dalam batin kita adalah dengan kasih kepada sesama. Untuk menyatakan bahwa kita berasal dari kebenaran, kita harus menerapkan kasih, mengasihi kepada sesama kita. Ini mungkin sudah sering kali kita mendengar kasih. Allah itu kasih. Allah itu adalah kasih. Kasih itu bersumber dari Allah. Bisa kita baca 1 Yohanes 4 ayat 7. Allah itu kasih. Kasih bersumber dari Allah. Maka saudara-saudara saya sekalian, saya kasih dalam Tuhan Yesus, percaya dan taat adalah wujud dari kebenaran. Percaya dan taat. Taat ini apa? Bukan hanya sekedar mengetahui, ada aksi atau perbuatan yang kita lakukan supaya nyata. Itulah sebenarnya wujud dari kebenaran. Itu adalah wujud dari kebenaran. Mengasihi di dalam perbuatan dan kebenaran menunjukkan dua hal penting bagi orang percaya. Mengasihi di dalam kebenaran. Ada dua yang harus kita pahami. Yang pertama, kasih adalah bukti bahwa orang percaya hidup sesuai dengan kebenaran, tinggal di dalam kebenaran dan setia kepada kebenaran yang telah didengar sejak awal. Kasih adalah bukti bahwa orang percaya hidup sesuai dengan kebenaran. Kenapa saya katakan? Jika kita melakukan kasih ini saling mengasihi kepada sesama kita. Jika kita melakukan kasih ini, bahkan atau bisa disebut kita sudah hidup atau berasal dari kebenaran. Kasih, memang gampang mengucapkan kasih, tapi susah tuh melakukan. Lalu yang kedua, kasih adalah tanda bahwa orang yang percaya adalah anak Allah dan memiliki Roh Kudus. Kasih adalah tanda. Jadi siapa yang telah melakukan kepada sesamanya sikap saling mengasihi, layaklah saudara disebut anak-anak Allah. Layaklah amanina dan kita semua yang di sini, jika menerapkan kasih, layaklah disebut dengan anak-anak Allah. Pada ayat 20 dijelaskan bahwa
hati adalah pusat manusia. Kenapa saya katakan pusat manusia? Di dalam kehidupan sehari-hari, terkadang hati ini yang menjadi keselarasan, atau bisa dikatakan hati ini adalah wakil dari Allah. Kenapa saya katakan? Pernah Aminah atau kita sekalian melakukan sesuatu hal yang negatif? Usah saya sebutkan negatif apa ini, nanti sedikitkan. Jika Aminah pernah melakukan hal yang negatif, berarti hati ini komentar, hati ini tidak setuju. Sering Aminah melakukan itu kan? Aminah rasakan itu kan? Melakukan sesuatu hal yang negatif, hati ini tidak menerima. Pernah Aminah rasakan itu? Di dalam pemikiran, itu tinggalkan. Yang kedua, di dalam pemikiran. Ketika kita sudah mulai memikirkan hal negatif, kembali saya katakan tidak usah saya jelaskan negatif apa. Hal negatif, hati ini tidak menerima. Sama halnya dengan yang biasa saya dengarkan, mulut dengan hati itu berbeda. Percaya Aminah? Harus suaranya. Percaya Aminah? Kok lemah sekali, tidak semangat aku. Percaya Aminah? Iya. Itulah di dalam jemaat Yohanes ini, jemaat itu selalu menunggu mereka, hati mereka selalu menunggu mereka, karena mereka tinggal yang lakukan itu tidak baik, sehingga hati mereka komentar. Saya dikatakan komentar tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh jemaat tersebut. Itulah sebabnya hati yang berisikan firman Tuhan akan membimbing perbuatan, pemikiran dan perkataan manusia sesuai dengan firman Tuhan. Curahkanlah hati kita, karena hati yang mengatur kita. Oleh sebab itu hati harus dibuai oleh firman Tuhan, supaya apa yang kita lakukan hati ini juga sesuai dengan kehendak Tuhan. Hati juga disebut sebagai kekuatan kita untuk memberi penilaian dan mencermin pada diri sendiri, di mana hati ini dapat bertindak sebagai sanksi atau sebagai hukum. Saya ilustrasi sebentar. Bukan saya tak pernah berbuat hal-hal yang demikian. Saya pernah melakukan hal-hal yang tidak baik. Saya pernah, karena manusia ini nggak ada yang iya, itu selalu melakukan hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Saya melakukan, saya sudah merancang terlebih dahulu, tapi hati ini tidak sesuai yang dimintanya. Saya pernah rasakan, mungkin abang ingat juga merasakan itu. Beda dan terlebih dahulu merasakan itu ya, karena sudah saya katakan bahwa mulut dengan hati itu tidak satu atau tidak sejalan. Apa yang dilakukan oleh mulut itu tidak sesuai. Jika mulut itu melakukan, jika pikiran itu melakukan hal negatif, pakai hati. Kenapa hati selalu komentar? Kenapa hati selalu berkata walaupun tidak bersuara? Hati nurani itu adalah wakil Allah. Wakil Allah yang mengingat. Makanya itu sebab itu yang saya katakan tadi, bahwasanya hati ini juga dapat bertindak sebagai saksi dan hukum dalam arti ini yang mengingat. Ketika kita melakukan sesuatu, hati inilah yang menjadi ini baik atau buruk.
hati ini yang menentukan. Kalau buruk yang kita lakukan, hati ini tidak mau, nggak sejalan dengan hal yang kita lakukan itu. Selalu jangan kau lakukan itu. Ketika melakukan sesuatu yang negatif, kita katakan saja mencuri, itu kan tindakan namanya. Hal yang negatif. Jadi ketika melakukan hal itu, hati ini komentar, jangan kau lakukan itu, bukan kayak gini. Ini jodoh saya, kalau menerima HP ini jodoh lapor. Nggak, itu di dalam hati mengatakan bahwa jangan mencuri kau. Walaupun dia tidak berkata, tapi sakit yang kita rasakan. Kalau tindakan yang kita lakukan itu salah. Percaya menghina, apa kita merasakan ya? Atau apa yang merasakan? Apa kita merasakan ya? Iya, merasakan memang itu pasti kita rasakan. Itu pasti kita alami. Karena hati nurani adalah wakil Allah yang sudah saya katakan dalam menegakkan pengadilan dalam namanya dan perintah untuk dia. Hati nurani wakil Allah tidak bisa dibohongi, tidak bisa. Walaupun dia tidak berkata, tapi dia selalu jangan lakukan, jangan berpikir yang aneh. Hati nurani adalah wakil Allah yang ditempatkan kepada manusia. Di mana letaknya hati? Di sebelah kanan atau sebelah kiri mana? Di mana mungkin? Tengah-tengah. Dia tidak tengah-tengah. Gak bunyi. Hati di mana ya? Kok di tengah-tengah mungkin? Oh, di tengah-tengahnya? Bebe, di mana letak hati? Di mana letak hati? Saya berdiri, langsung kasih tambahan ya. Di dalam tubuh. Tahu di dalam tubuh di mana? Di sebelah kiri, sebelah kanan, tengah. Ini di dalam tubuh lah. Itulah kan. Maka di dalam ayat 20 arti dari Allah lebih besar daripada hati kita adalah itu membahas kedudukannya, karena Allah yang menciptakan segalanya. Hati yang diberikan kepada kita wakilnya. Jadi nggak sembarangan kita melakukan yang negatif. Hati ini selalu ada untuk yang meluruskan kita jika kita melakukan hal yang negatif. Jadi itulah yang menjadi Yohanes ini menghasilkan kita untuk tidak mendengar suara hati. Allah lebih mengenal diri sendiri. Dalam arti ini lebih ditekankan kepada jemaat itu. Para jemaat itu bukan bahwasanya kita tidak boleh menggunakan atau mendengarkan hati, tidak. Di sini yang dibahas Allah lebih besar. Ini yang Allah lebih besar daripada hati. Tetapnya kita mengandalkan Allah, walaupun hati ini juga yang meluruskan kita dari hal yang tidak baik. Tetapnya Allah yang menjadi, karena hati nurani pun dikatakan dari wakil. Hati nurani adalah wakil Allah. Di dalam ayat 21 sampai 22 di situ dijelaskan bahwasanya kita harus sepatutnya kita menyerahkan segala sesuatu kepada penilaian hati melainkan belas kasihan Allah. Sebab Allah yang menilai, bukan suara hati yang menilai. Itu yang mengingat, bukan hati yang menilai kita. Tetapnya Allah yang menilai kita. Percaya
Percaya Bang Inan? Iya. Katanya Allah yang milik kita. Allah yang berotoritas di dalam segala tindakan kita. Berotoritas dalam arti Dia yang berkuasa, Dia yang melakukan segalanya juga, walaupun kita sayangnya melakukan. Pada ayat 23, inilah yang menjadi amanah lihat dulu saya amanah. Walaupun mama aku di sini jauh mamaku dekat di hati, dekat di hati, tapi Bang Inan semua ini itu mama punya bang, abang ini pun bapak punya bang. Lihat dulu kawan-kawan. Bisa dilihat, lanjutnya. Di ayat 23 ini dijelaskan bahwa kita melakukan perintahnya merupakan bukti kita memiliki relasi dengan Allah, yaitu relasi yang berlandaskan oleh kasih. Dalam ayat ini ada perintah Allah yang harus kita lakukan. Ayat 23 kita perhatikan. Yang pertama, percaya kepada Yesus. Dan yang kedua, saling mengasihi. Beriman atau percaya kepada Yesus harus dibuktikan dalam kemampuan untuk mengikuti perintahnya. Ingat apa perintahnya. Inilah inti dari perbaikan. Perintahnya kedua, kita semua harus percaya kepada Yesus Kristus bahwa Dia adalah Allah. Yang kedua, ketika kita percaya, maka itu kita harus menuruti perintahnya, yaitu harus menerapkan kasih, saling mengasihi kepada sesama kita. Iya. Siapa sesama kita ini? Siapa sesama kita ini? Iya. Musuh pun harus kita kasih. Bukan di sini nggak kita kasih musuh yang baik-baik dan kita kasih. Enggak. Semua saudara kita kasih. Mau itu musuh harus kita kasih. Arti kasih ini itulah yang menjadi inti dari ayat 23 ini, yang melalui perintahnya ada dua, kita percaya, kita imani di dalam diri kita, serta mengaplikasikan, melakukan aksi di kehidupan kita, yaitu melakukan sikap saling mengasihi. Itulah yang saya katakan di awal. Jangan hanya kita mengetahui, jangan kita hanya paham, hanya sekedar tahu itu perintahnya. Iya, itu memang perintahnya. Tapi diminta Tuhan, mana perbuatan sudah sesuaikah yang kita pahami serta aplikasikan di kehidupan kita? Sudahkah kita percaya mana? Percaya kita kepada Yesus anak Allah? Puji Tuhan. Sudah menerapkan saling kasihnya kita? Kok puji Tuhan soalnya? Kayaknya kenapa? Sudah menerapkan kasihnya kita? Iya, enggak. Paling banyak iya. Kita kasih yang musuh kita? Hah? Masih payah. Itulah yang menjadi memang pergumulan manusia ini. Jangankan musuh, sama yang kita kenal pun tidak kita kasih. Tunggu dikasih untuk sesuatu yang kita kasih sama dia. Tetapi di sini ditekankan amaninah, enggak dilihat siapapun mau musuh, tetap kita saling mengasihi amaninah. Itu ditekankan dalam ayat 23 ini. Oleh sebab itu, yang perlu kita ketahui
adalah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan di dalam kebenaran. Artinya, jangan kita melakukan hanya sebatas omongan saja, bicara saja, tetapi Tuhan yang mau inginkan adalah aksi yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan harus nyata, bersupaya kita hidup dalam kebenaran. Itu sebabnya ayat 24 juga dikatakan bahwa kita harus mengikuti segala perintahnya. Orang-orang yang mengikuti segala perintahnya, maka ia diam di dalam kita dan di dalam dia. Oleh sebab itu, dari nas ini yang menjadi aplikasi dalam kehidupan kita, aminah, marilah kita melakukan perintah dan percaya kepadanya dengan menerapkan sikap saling mengasihi dalam kehidupan kita. Sebab yang sudah saya katakan tadi, Allah itu adalah kasih. Kasih itu berasal dari Allah. Kalau kita mengasihi Allah, kita juga harus mengasihi sesama kita. Itu dikatakan Allah. Misalkan satu pemuda-pemudi yang kuat suaranya membacakan 1 Yohanes 4 ayat 21. 1 Yohanes 4 ayat 21. Mengasihi saudaranya, harus mengasihi saudaranya. Bagaimana? Jangan hanya saudaranya ini baik-baik, enggak, segalanya, semuanya saudara kita harus kita kasih. Bahkan musuh pun harus kita kasih. Coba satu lagi pemuda-pemudi baca dari Lukas 6 ayat 35. Ini lebih editif menjelaskan bahwa kita harus mengasihi musuh kita. Yang kuat pemuda-pemudi, Lukas 6 ayat 35. Boleh dapat kuat. Tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah kepada mereka dan pinjamkan kegantian mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Dan tahu. Jadi saudara kita di sini adalah bukan hanya orang yang baik melakukan kepada kita, tetapi musuh kita pun harus kita kasihi. Sejak apapun dia, tetaplah kita menunjukkan kasih kepada musuh kita. Ya peminat, haruslah kita menyatakan kasih bukan hanya kepada saudara-saudara kita yang baik, tetapi kepada musuh kita pun kita harus mengasihi. Dan ajaran ini berbeda dengan ajaran agama-agama lainnya. Abang yang ketahui, ajaran ini berbeda dengan ajaran-ajaran agama-agama lainnya. Kenapa saya katakan ajaran kita lebih identik, lebih menjelaskan dari peristiwa Yesus Kristus? Karena identik menjelaskan bahwa kita adalah ajaran kasih. Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita, sehingga kita harus mengasihi saudara bersama kita. Kalau agama-agama lain, kalau kita lagi itu harus kita lakukan, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Tetapi ajaran agama-agama lain, bukan saya mengatakan itu tidak, tetapi mereka melakukan perbuatan baik itu supaya membuahkan pahala. Paham ya? Dan kita di sini adalah kita ini dengan kasih. Kasih mengingat Yesus rela berkorban. Itu salah satu peristiwa untuk memberikan kasih kepada kita. Orang-orang yang berdosa ini, orang-orang berdosa.
sebabnya saya katakan kita harus melakukan kasih seperti Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Oleh sebab itu kita juga harus mengasihi sesama kita, saudara kita, bukan hanya yang katakan tadi, tetapi juga saudara-saudara kita yang bahkan harus kita kasih. Oleh sebab itu, untuk bisa menjadi milik Allah harus senantiasa terhubung dengannya, agar hendaknya bisa kita pahami dan kita patuhi. Bangunlah hubungan ini atau hubungan yang erat ya melalui doa pribadi saat teduh persekutuan di gereja. Itu salah satu aplikasi supaya kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Oleh sebab itu, mengingat sekalian saya tekankan, marilah kita menaruhkan kasih kepada saudara kita, bahkan musuh kita pun, karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Itulah yang menjadi yang harus kita pegang serta kita aplikasikan di kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, Allah yang kami sembah melalui anakmu Yesus Kristus. Baru saja kami mendengarkan firman. Kiranya Tuhan bantu kami, curahkan Roh Kudus-Mu agar kami dapat melakukan sikap saling mengasihi bahkan kepada musuh Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami manusia yang sangat susah menerapkan kasih ini dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, bantu kami, curahkan Roh Kudus-Mu agar kami bisa melakukan sikap saling mengasihi kepada sesama kami, saudara kami, bahkan musuh kami Tuhan. Bapak yang baik, sebentar lagi ibadah kami akan selesai. Engkau yang memberkati beribadah ini Tuhan dari awal sampai akhir. Inilah doa kami, inilah permohonan kami. Bersama itu dengan kasih satu Tuhan Yesus. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur hanya kepada. Amin.